Pemirsa, tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban ditemukan di perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Banyuwangi, Jawa Timur, 30 mil dari lokasi tenggelamnya kapal. Jenazah pertama ditemukan nelayan sekitar pukul 1:24 waktu Indonesia Barat adalah berjenis kelamin laki-laki. Dari ciri-ciri, korban memakai kaos pendek dan celana pendek warna hitam. 4 jam kemudian dari lokasi sama, tim SAR temukan 1 jenazah laki-laki memakai kaos lengan pendek dan celana pendek pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saat evakuasi, tim SAR mengalami kendala karena gelombang tinggi menghantam perahu. Kedua jenazah dibawa ke RSUD Belambangan, Banyuwangi. Hingga kini jumlah korban tewas sudah ditemukan adalah 10 orang. 28 korban lain dilaporkan hilang masih dalam pencarian. Santai Dan. Bukan Dan. Sendan. Tenang Sendan Dan. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Laksamana Muda TNI Edi Prakoso yang juga sebagai Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Edi. Selamat sore, Pak Edi. Sore. Ya, bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan Sindo Sore, Pak, mengenai perkembangan terbaru dari pencarian korban dari KMP Tunu Pratama Jaya. Pak Edi, mungkin bisa disampaikan sejauh ini bagaimana perkembangan dalam pencarian para korban. Baik, terima kasih Mbak Endel. Jadi pada hari ini adalah hari ke-7. Tadi yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita menemukan 2 korban berjenis kelamin laki-laki dan ini masih proses untuk identifikasi. Untuk tim SAR gabungan, baik dari TNI, Polri, seluruh potensi, ini terus melaksanakan operasi pencarian, baik itu di atas permukaan, di wilayah Ketapang dan Gilimanuk, di mana dengan melibatkan beberapa kapal, kurang lebih 22 dari kapal berbagai jenis. Pencarian kita bagi 2, baik itu di atas permukaan, kemudian yang kita fokus di mana titik duga kapal Tunu itu berada yang dilakukan oleh KRI Vanido, dan sampai dengan sekarang ini KRI Vanido juga masih melaksanakan untuk memastikan lokasi maupun bentuk dari titik duga di mana kapal tersebut tenggelam. Tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa kendala. Hal ini terkait dengan masalah arus maupun ombak. Dan ini di real time bahwa ada beberapa pusaran-pusaran air dengan arus yang cukup kuat, sehingga ini juga akan menyulitkan dari proses pencarian. Ini ada 1 titik di wilayah ke arah Gilimanuk dan 1 titik di wilayah. Kemudian dari tim penyelam juga ini sudah merencanakan sambil paralel dalam hal ini untuk menyiapkan apabila nanti sudah ditemukan pasti lokasi tenggelamnya kapal Tunu tersebut, sehingga tim dari penyelam juga sudah mempersiapkan diri. Kemarin juga sudah melaksanakan untuk mencoba di kedalaman 36 sampai 41 meter. Tentunya ini juga kita didukung oleh seluruh potensi yang ada dalam rangka untuk kita melaksanakan operasi SAR gabungan bersama-sama. Demikian. Baik, Bapak Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, mohon maaf tadi sebelumnya sempat terjadi kesalahan penyebutan nama. Ya. Namun begini Pak, tadi kan sudah diinformasikan juga dari kami bahwa ada 2 korban terakhir yang ditemukan. Ini sejauh ini apakah penemuan korban itu kan 30 mil dari lokasi tenggelamnya, itu apakah artinya sudah menyebar terlalu jauh Pak dari lokasi Pak? Ya, tentunya dengan lokasi yang ditemukan
Bagaimana Pak? Dua korban tersebut dari karena ini harus juga ada yang arahnya ke selatan, kemudian ada arahnya ke utara. Namun dari titik yang ditemukan korban tersebut, tentunya ini menggambarkan kita bahwa sebaran itu sudah terlalu jauh. Namun demikian kita juga fokus terkait dengan kemungkinan apabila masih ada korban-korban yang masih berada di kapal tersebut. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana kemungkinan posisi-posisi yang bisa ditemukan para korban lainnya Pak? Baik, jadi ini karena arus yang begitu kuat, kemudian area pencarian, sehingga kita juga dibantu dari unsur udara untuk mencari searching terkait dengan kemungkinan adanya korban yang sampai dengan tadi pagi sudah sejauh itu, sehingga proses pencarian dan kita juga dibantu oleh masyarakat TNI Polri di unsur darat untuk juga menyisir di garis pantai di Gilimanuk maupun di Ketapang sampai dengan ke Alas Purwo. Baik, Pak Edi, ini kan sudah memakan waktu beberapa hari begitu Pak. Apakah masih dimungkinkan lagi akan ditemukannya jenazah-jenazah lainnya yang mungkin terlihat dari permukaan Pak? Tentunya kami sangat berharap bahwa korban-korban yang sampai dengan sekarang belum ditemukan ini bisa kita temukan, tentunya dengan kita mengerahkan potensi yang ada untuk bisa memberikan informasi sekecil apapun, baik itu korban, baik itu perlengkapan yang dibawa oleh penumpang, karena juga ada beberapa yang kita temukan, baik itu life jacket, kemudian beberapa barang-barang yang kemungkinan itu adalah milik daripada penumpang di kapal tunggu tersebut. Baik, mungkin terakhir Pak, kendala yang harus dilalui oleh para tim SAR begitu untuk bisa menemukan para korban ini seperti apa Pak, dan mungkin apa harapan dari tim SAR juga dalam proses pencarian ini Pak? Baik, terima kasih bahwa kita terus berusaha dan kami juga berharap kepada masyarakat, dan kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan ini dibantu oleh seluruh potensi yang ada bisa menemukan saudara kita, keluarga kita, sehingga kita bisa lebih cepat untuk bisa menemukan korban-korban yang sampai dengan sekarang ada sekitar 25 sesuai dengan manifest yang belum bisa ditemukan. Kami juga berharap, kami mohon doa semoga kami yang berada di seluruh bagian tim SAR gabungan ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan aman, kemudian juga didukung oleh seluruh masyarakat yang ada. Baik, tentunya kita harapkan bahwa pencarian korban masih terus berlanjut dan masih akan ada lagi korban-korban yang bisa ditemukan dan untuk dibawa pulang dari tim SAR kepada para keluarga yang sedang menanti. Terima kasih banyak Direktur Operasi Basarnas Bapak Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso. Selamat sore Pak. Salam sehat. Salam sehat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengecek barang bukti skoci yang digunakan 4 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya untuk menyelamatkan diri. Pengecekan untuk mencari penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Selat Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, KNKT juga mengecek barang bukti skoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri. Skoci ini kemudian dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain skoci, KNKT sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Temuannya kan banyak barang-barang dari penumpang dan sudah sebagian dibawa ke Ketapang. Kemarin juga kita sampaikan untuk warga penumpang dilihat dulu, nanti setelah kita selesai untuk kita gunakan untuk identifikasi oleh tim DBI, kemungkinan ada rambut, ada apa yang bisa dipakai untuk DNA. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih hilang.
Pencarian juga diperluas untuk menemukan bangkai kapal yang diduga kuat bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kejadian di kedalaman 60 meter. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.